Oke, 12.13 bisa di unmute teman-teman, saya undang. Ini adalah kita semua dalam bagian ini. Oke, 12 dan 13 walaupun ada yang duluan, ada yang belakangan, biasa ya, tapi kita mau fokus. 1, 2, bareng-bareng. 3. Tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenalkamu. karena itu Berjagalah, sebab engkau akan hari maupun saatnya. Hari maupun akan saatnya. Silakan di mute lagi. Thank you teman-teman. Ini gambarnya nih teman-teman untuk bantu. Udah dari sekolah minggu, dilanjut bisa ya, Ata ya, atau Agung ya. Udah tahu dari sekolah minggu, benar? Ada wajah yang sumringah, sukacita, ya, pede abis gitu karena nyala terus tuh. Tapi yang di rombongan kloter yang sana tuh yang kanan bingung kan, gagap gempita gitu ya. Ya kok jodoh belum datang-datang juga, ya kan, ke bawah lagi kan Vera tuh sih. Kerjaan, aduh, nih bagaimana? Seminggu lalu ada seorang pemudi curhat di WA, saya kerja di bagian show Bang Dodo, Pak Pendeta, maksudnya untuk entertainer. Waduh, sejak pandemi drop banget, nggak ada acara katanya untuk yang di outdoor begitu. Nah, akhirnya dia ya bisnis yang lain sekarang, usaha yang lain. Nah, sekarang banyak yang seperti itu bukan teman-teman. Jadi persoalan titiknya adalah kita mau terus ada di kloter atau grup kelompok yang kanan ya, atau yang mau betul-betul prepare ya, siap gitu yang sebelah kiri. Kita lihat ayat 3 sampai 6 deh. Ini karena pendalaman kan, pendalaman pemahaman Alkitab. Matius 25 ayat 3 sampai 6. Izinkan saya baca ulang. Bisa dilanjut PP-nya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Jadi lihat waktu ada kata bodoh, benar teman-teman? Ya, ada kata bodoh. Itu kan sepertinya teks dan konteks ini, ya, ini secara tafsiran, tapi juga secara pemaknaan reflektif ya. Waktu ada kata bodoh itu kan sebetulnya kita sedang mengatakan ya ini memang kayak gua juga nih gitu ya. Inilah kebodohan saya dalam hidup. Jadi kita sepertinya mengevaluasi kan. Jadi lihat nih, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, koma, bener nggak? Tetapi apa teman-teman? Tidak membawa minyak. Jadi waktu kita baca narasi ini, teks ini, firman ini, kita kan akhirnya ya kayak gue juga sih berapa kali, betul ya teman-teman? Ya kan? Mau melakukan sesuatu, pengen bercita-cita, punya nazar yang tinggi setinggi bagaimana, tapi nggak ada usaha, nggak ada kesiapan, nggak ada persiapan gitu ya. Ya, apalagi kurang menyadari. Nah, kesadaran juga penting. Kesadaran itu adalah pertumbuhan iman juga. Kadang-kala saya kacamata udah di sini masih nyari kan, bener nggak? Kacamata mana? Kacamata mana kan gitu. Ya, kita anak muda, kita ngaku kita orang-orang percaya, tapi bicara iman, bicara layak secara faith, nah itu menjadi tantangan. Saya terusin dulu. Sedangkan, nah ini dia nih, gadis-gadis yang bijaksana itu, ya kan? Nah waktu ada kata gadis-gadis bijaksana, itu kayak ada yang meronta-ronta kan dari dalam hati dan rasional kita, bener nggak? Aku pengen tuh kayak gitu tuh, aku pengen bijaksana. Gue pengen jadi anak muda yang bijak, aku pengen jadi manusia yang bijaksana, gitu kan? Jadi firman ini sebetulnya kita mau meminimalkan kebodohan sendiri, mengakuinya, tapi mau mengupgrade ya, menaikkan supaya kita benar-benar layak jadi kategori orang atau anak muda yang bijaksana. Saya selesaikan dulu ayat ini. Gadis-gadis yang bijaksana itu membelitanya dan juga ini kan minyak dalam buli-buli mereka.
Jadi gini teman-teman, 15 menit kalau biblika. Nyalanya Dian, nyalanya pelita itu 15 menit. Ya, kurang lebih. Jadi harus ditambah lagi tuh minyak. Gitu loh. Nah, selain menjaga nyala, kadangkala konsentrasi juga harus, yaitu tadi, apakah aku siap nggak dengan minyak ini? Oke. Tambah lagi dikit, izinkan. Tradisi di konteks ini, teman-teman, itu mempelai pria datang ke rumah orang tua mempelai wanita. Kena ya, soal jodoh juga nih ya, gitu ya. Mempelai pria mendatangi rumah orang tua calon mertua, ya, lalu menjemput mempelai wanita. Ini prosesnya di sini sebetulnya. Lalu kalau dikit tambah untuk keterangan, kalau udah diizinin sama orang tua dan juga pihak keluarga dari mempelai perempuan bersama dengan orang tua dan tamu-tamunya, kemudian diboyong atau pergi ke rumah mempelai pria. Nah, disitulah acara pernikahan dan kemudian pesta. Ini keterangan tambahan untuk kita lebih dalam. Saya terusin sampai selesai. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai ada tanda seru. Kosonglah dia, ada tanda seru. Jadi kalau nggak datang, belum datang, semua acara belum bisa lanjut kan? Jadi kedatangan ini memang dinantikan, ya. Nah, yang pertama ini, teman-teman, itu adalah kita. Poin pertama, dilanjut PPT-nya. Yuk teman-teman menjadi gadis bijaksana di konteks zaman now ini, sekarang di pandemi ini. Kalau istilah dari bahan yang disediakan oleh pengurus, oleh tim, keren ya, bagus pengurus, izinkan saya. Ada kata di sana, di titik terendah. Nah, kalau yang di titik terendah seperti pandemi ini sebetulnya pemurnian. Pemurnian artinya kita jadi tampil aslinya kan. Sekarang ini makin kelihatan aslinya dia itu bagaimana. Apalagi anak muda. Pokoknya di saat-saat sulit, saat-saat penderitaan, nongol tuh. Lanjut. Apakah Youth Pemuda-Pemudi GKI Kebayoran Baru dengan firman ini, kita mau jadi benar-benar bijaksana, yang asli, yang sejati, atau sebetulnya palsu? Jadi tadi kan kita udah sepakat, sebetulnya kita nggak mau yang bodoh. Tentu siapa mau dibilang bodoh pun nggak mau, ya kan? Ya kan? Itu makanya kita belajar, semua kita berupaya lebih baik dari hari yang kemarin. Dan itu sangat etis, etikanya begitu. Tapi waktu kita sepakat jadi wise untuk bijaksana dan minimal orang bisa melihat kita bijaksana, mengakui kita ada kebijaksanaan. Persoalannya sekarang teman-teman, bijaksananya yang asli atau palsu. Benar? Ya. Izinkan saya dengan rendah hati, karena teman-teman adalah dewasa, saya pandang. Sekarang kan lagi rame tuh, yang masalah, ya itulah, ya, seks, bisa ngerti ya, salah satu yang disebut itu. Rame banget. Soal, oh sama tuh hordennya segala macam, nah tuh, aduh, gawat banget lah pokoknya. Benar? Tapi yang sebelum rame, masih ingat nggak yang soal ini merek HP ku ini, merek HP kamu apa, gitu kan? Lalu saya mencium bau-bau, aduh, ya, membuli orang lain, yang ketika waktu ada orang lain yang lebih mampu, lebih kaya, itu menjadi sebuah hal yang, ya, itu panjang ya kalau kita bicara. Nah, sekarang kita sedang digoda dengan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana kita meresponsnya? Kita mau
sungguh-sungguh apa adanya, uh, untuk jujur pada diri sendiri, untuk asli bagi banyak orang, tapi juga dimulai untuk tulus kepada Tuhan. Ini penting teman-teman. Dan gambar yang berikut ini menjadi bagian kita. Coba nih, saya temukan di internet juga. Pertanyaannya adalah, ini kan kayak apa yang jarum menunjukkan isi bensin, ya kan, di motor atau mobil kita. Tapi sekarang pertanyaannya adalah KASIH, kasih. Kebijaksanaan dasarnya adalah kasih pada Tuhan. 5 perempuan wanita yang bodoh, 5 perempuan wanita yang bijaksana, itu mengajarkan kita kembali lagi masuk kepada teks, tetapi juga menyelam di kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan. Apakah kita menunggu Dia dengan kasih yang full? Apakah kita menanti kedatangannya kedua kali? Ya, kalau sempatlah Bang Dodo, Pak Pendeta, teman-teman. Kalau ingat aja lah, buka Alkitab, berdoa, ya kan? Kalau sempat aja PA, ya kalau udah ditelepon berulang-ulang sama pengurus, baru dia oke, aku datang. Ya kalau nggak dihubungi ya udahlah, gitu ya. Bahaya lagi kesombongan kita kan. Iya, di pandemi ini godaannya luar biasa untuk kesombongan. Padahal sebetulnya kita harus makin menyadari kita nggak bisa apa-apa loh. Ya, virus yang nggak kasat mata kita, kocar kacir, begitu banyak perubahan, begitu banyak hal yang berubah. Benar nggak teman-teman? Iya. Pertanyaannya, saya berdoa juga, apakah kita masih full tank, atau malah sudah mulai ke tengah-tengah tuh? Ya kan? Atau bagaimana? Saya minta 2 orang deh, ya. Bisa ya? Minta mohon permisi ya, pengurus ya, pada Vera, Atta, ya, Agung. Kira-kira bantu saya dong, atau siapa yang bisa minta 2 orang perempuan, perempuan bijaksana dan 1 laki-laki bijaksana. Gambar ini dengan konteksmu hari ini, apa yang kamu maknai gitu deh, ya. Coba kita mau dengar deh sharingnya. Apa yang kamu dapat dan maknai dengan gambar ini, dengan keberadaanmu dan pandemi kita sekarang. Vera minta tolong, mungkin malu-malu kali ya, masih ya. Siapa nunjuk siapa, Ver? Siapa ya teman-teman, kira-kira apa nih? Kayaknya kayak kalau bensin nih masih full, setengah full udah habis. Ya kan? Kalau cinta nih kayaknya fullnya di 3 bulan pacaran nih. 6 bulan kayaknya udah berantem. Aduh, ini udah mau putus nih kayaknya. Lu udah di mana, Fe? Itu aja. Kira-kira apa ya kalau di tengah pandemi ini, kira-kira ini menunjukkan apa sih? Tak, boleh nggak tak di sharing? Kalau aku sendiri sih mungkin ini ya, tahu nggak kalau itu Bang, kalau mobil mobil yang dibuat tuh kalau lagi tanjakan turun, kalau lagi turunan naik, gimana sih, atau kebalikannya gitu. Ya. Nah, kayak gitu aku. Jadi sebenarnya lagi nggak bisa memastikan kita lagi di full atau di half tank gitu, karena kalau pas lagi naik dia rasanya full gitu. Tapi begitu turunan dia nggak kebaca gitu ke bawah. Jadi indikatornya masih lagi fluktuatif gitu. Kalau menurutku sih itu karena itu proses adaptasi ya, dan mungkin proses adaptasiku tuh lebih lama dibanding yang lain. Ya, bagus. Jadi ya sekarang aku lagi di kayak gitu, kayak mobil tua. Kalau nanjak adaptasi itu tuh, tak. Saya suka adaptasi itu tuh, bagus banget ya teman-teman ya. Dan sekarang ini ya tidak hanya bisnis, dagang atau kerja kan, yang pemilik perusahaan tuh pada bilang tuh untuk bisa bertahan aja udah bagus kalau sekarang, gitu kan ya teman-teman ya. Itu dibutuhkan itu adaptasi.
bukan sekedar habituasi. Habituasi itu pembiasaan ya, tapi ini yaitu tadi kata Atta harus mengadaptasikan diri. Jadi kalau kayak air masuk ke cangkir ya jadi bentuknya cangkir kan gitu ya teman-teman. Kalau air itu masuk ke mug dia bentuknya mug gitu. Nah kita sedang di situ. Ya. Satu lagi supaya seru. Teman-teman. Siapa Vera? Abang Ernst boleh? Ernst. Sharing-sharing Bang. Mau dengar suaranya Ernst? Halo. Saat ini mungkin saya sedang di posisi lagi kurang baik sih, lagi kena layoff bulan kemarin. Tapi saya juga menyibukkan diri juga sih karena kan lagi pindah rumah juga. So far juga pindah rumah ternyata capek banget ya, kayak capek. Di Jakarta masih kan? Jakarta. Oke. Pindahan itu capek sekali. Yang kecil-kecil perintil-perintil itu luar biasa. Terusan. Nah, gimana? Terus mulai coba sih membangun PD-nya lagi gitu, membangun bahwa ini sementara dan ya tetap lihat inilah kalau masih nggak bahagia itu berarti belum dia gitu. Jadi masih tetap percaya gitu. Jadi, put my hope ke Tuhan sih seperti itu. Jadi ada korelasi yang kuat antara full tank atau enggak dalam cinta kasih yang merupakan akar dari kebijaksanaan itu dengan kebahagiaan ya Ars ya. Betul. Keren. Ya teman-teman saya mau tambah dikit aja sebelum kita lanjut ke berikutnya. Yang dibilang oleh Atta sama Ernst itu sebetulnya saling berhubungan. Bukan dihubung-hubungin ya, enggak. Tapi memang sangat berhubungan, perhatiin. Jadi kalau mobil lama, dan tadi adalah kita bicara adaptif untuk beradaptasi, teman-teman, 5 wanita bijaksana ini, itu melakukan yang dinamakan super duper adaptif. Apa itu? Persiapan. Jadi mengadaptasi diri itu bukan ya udahlah lihat aja nanti gitu. Kita kadang-kadang anak muda kan gitu ya. Udah ngalir aja kayak air gitu. Iya kan? Udahlah nanti lihat aja. Mungkin ada sisi yang baik tentang itu. Ya, untuk santuy. Nah, sih kan santuy. Keren juga sih itu. Tapi kita belajar sekarang tidak hanya soal iman tapi soal kehidupan yang real sampai kepada rupanya berjaga-jaga, bersiap itu berhubungan bukan sekedar kita akhirnya bisa beradaptasi, tapi seperti Ernst bilang tuh, kita bisa bahagia dong. Jadi waktu kita bersiap, nah apalagi nanti bagian akhir dari apa yang saya akan bagikan ini teman-teman dan kita akan masuk diskusi, tanya jawab, sharing, untuk bersiap mengasihi Tuhan tentu, tapi mengasihi orang lain. Oke, lanjut deh. Intinya adalah sekarang yang dibutuhkan ini nih. Kalau sisi teologis, istilah teologis ada istilah menyalibkan, kasih tanda kutip, ya. Yang harus kita berproses kawan-kawan untuk menjadi gadis bijaksana di titik terendah sekalipun adalah kita bersedia menyalibkan kebiasaan buruk. Itu kayak kalau tadi Ernst bilang capek loh, kalau mau pindahan tuh capek. Teman-teman, kita kan senengnya udahlah gini-gini aja gitu ya. Iya, itu maksudnya kan itu. Kita agak sulit tuh kalau untuk ada yang baru, untuk pindah, untuk moving gitu ya. Move on. Nah, itu juga tuh, ya kan? Jadi kesombongan juga kan. Pandemi ini gawat deh. Ya, udah ekstrim banget. Bikin orang jadi lebih rendah hati atau makin jadi sombong. Betul. Iri dengki, hawa nafsu, tadi yang sekarang lagi rame yang saya kasih contoh tadi, benar nggak? Yang sampai dengan yang handphone juga. Apa yang mau dimaknai dengan Anda mempunyai 5-10 handphone dan dengan merek tertentu, betul? Ya kan? Sekarang handphone 500 di bawah 500.000 kalau misalnya harga pun cukup banyak yang memang sudah baik.
Kalau mau untuk fungsional misalnya. Tapi saya nggak mau berdebat tentang fungsi handphone. Saya mau mengajak kita untuk soal hawa nafsu itu, teman-teman. Mau lebih jernih, mau lebih murni, mau lebih dimurnikan oleh Tuhan. Ya, mari salibkan juga kemarahan. Ada yang mau masuk dalam PA kita sekarang ini tadi marah-marah? Halo? Ada? Marah sama adiknya, rebutan wifi, rebutan laptop, handphone, saya nggak ngerti juga kan, ya, ada yang marah sama keluarganya karena untuk liburan Desember masih nggak jelas juga, ya, punya rencana A, B, C, D, dan ini Jumat 1, 2 udah pada ada yang curhat. Bete saya Bang Dodo, Pak Pendeta, aduh gimana sih ini mau bikin, kita baru MPHB, kalau kemarin kan MPHB masa penghayatan hidup berkeluarga tuh, baru selesai udah lupa lagi sama keluarga. Wah, yaudah deh. Kenapa saya bilang? Iya, itu nentuin untuk kita kumpul-kumpul aja nanti Desember, nggak ada yang jelas. Ujung-ujungnya saling marah-marah, wah, saling melukai. Ya, itu dia, ya, kebencian, permusuhan. Saya berdoa, ya, pemuda-pemudi GKI Kebayoran Baru, teman-teman, engkau menjadi orang peacemaker, orang-orang yang bijaksananya nggak cuma sebuah jargon, ya, tapi betul-betul pembawa damai. Dan berbagai perbuatan yang meretakkan hubungan kita dengan Tuhan dalam rangka hubungan kita dengan banyak orang. Catatan di seluruh dunia, teman-teman, seluruh negara, pemerintahan negara manapun, pandemi ini, ya, kekerasan itu meningkat tajam. Kita bisa bicara KDRT, misalnya kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Kekerasan antar pasangan meningkat. Kekerasan untuk perempuan meningkat. Kekerasan untuk anak-anak meningkat. Kekerasan sosial antar masyarakat, ya, tawuran dan apapun meningkat. Tidak hanya Indonesia, sekali lagi, hampir di seluruh negara dan di seluruh bangsa. Ini tantangan kita dan tema ini bagus banget. Sekarang, apakah kita benar-benar mau layak? Dilanjut PPT ini. Menjadi layak. Ini maksud dari bodoh ke bijaksana. Ya, bukan sekedar gender, bukan soal perempuan atau laki-lakinya, bukan soal usiamu, tua atau muda, bukan soal intelektual, bukan soal ekonomi, bukan soal finansial, bukan. Apakah engkau mau layak, mau bijaksana? Yang kedua, oleh karenanya, yuk teman-teman, kita belajar pegang janjinya Tuhan. Ya, Yeremia 29 ayat 11, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Ada firman itu banyak, ya. Tetapi kita mau kembali ke ayat kita deh, ayat 10. Akan tetapi, lihat nih. Jadi setelah bla bla bla, ada bagian penekanan. Akan tetapi, itu kisah ketika udah kamu cari aja minyak gitu. Lalu perempuan yang bodoh digambarkan dalam perumpamaan ini mencari atau membeli minyak. Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dedeng. Benar? Ini dia. Udah ngerti? Oh, ini Kristus yang Bang Dodo, Pak Pendeta. Kristus yang akan datang kedua kali. Great, exactly, betul. Tapi sekarang coba maknai hidup di pandemi ini. Silakan hadirkan mempelai itu siapa? Ya kan banyak. Kita harus siap loh. Kadangkala orang yang kita nggak sangka-sangka adalah dia Kristus yang mau kita diuji. Kita siap nggak untuk hospitality, untuk hospitalitas, untuk terbuka, untuk menyambut perbedaan, misalnya perbedaan pandangan, perbedaan paham, perbedaan cara berpakaian. Kadangkala, ya kan, dengan yang berpakaian berbeda. Ada juga di Instagram tadi baru saya lihat
Wah, orang berkelahi gara-gara dia pakai cara berpakaiannya tidak seperti umumnya ke tempat umum, berkelahi. Gitu-gitu banyak sekali ya teman-teman. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk. Yang telah siap sedia. Jadi bijaksana berhubungan dengan prepare. Persiapan kesiapan. Dasarnya adalah cinta kasihmu pada Tuhan. Dan cinta kasih kepada sesama. Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang. Lihat ini kawan-kawan. Perjamuan kamu. Oke. Lalu pintu ditutup. Sampai kapan durasinya Pak Pendeta, Bang Do, untuk kita untuk bijaksana? Tuhan kasih durasi sampai kita menutup mata. Sampai mati. Tapi perhatikan, kita masih diberi kesempatan. Ada lagunya tuh kan? Hidup ini adalah, gitu kan? Karena ada waktunya, pintu di close. Layar ditutup. Sekali lagi, pintu ada waktunya ditutup. Sekali lagi, izinkan teman-teman. Kadangkala perlu 3 kali gitu ya. Ada waktu nanti pintu benar-benar ditutup. Sekarang kesempatan Tuhan masih kasih untuk kita boleh menerima anugerahnya. Pengampunan. Tidak lagi ada pengampunan. Yang ada penghakiman. Oke, kita terus. Itu juga harus dibentuk sehari-hari kan. 3M, 4M, benar ya kawan-kawan ya. Izinkan dari sekarang, ini karena tugas saya juga, tugas rohaniawan gitu ya. Tapi sebagai teman, sahabat, kita semua harus saling mengingatkan. Di keluarga juga. Kalau nanti pandemi pun sudah lalu, sudah usai, yuk rajin cuci tangan, yuk makan yang bergizi, ya kan? Jangan ya bolehlah Indomie sedap, boleh nggak apa-apa. Saya juga suka tuh kalau udah malam gitu ya. Tapi kalau pagi, siang, sore, malam, ya itu terus mie instan terus ya agak gimana gitu ya teman-teman. Dan banyak hal. Ini bukan soal merek, tapi teman-teman ngerti. Saya berdoa Anda semua terus dalam kesehatan diberkati oleh Tuhan. Ya, jaga jarak semuanya segala macam. Kebiasaan baru katanya, new normal. Sampai Tuhan datang kedua kali. Lanjut. Apakah kita setia? Apakah kita taat? Apakah kita bersiap dengan wajah yang sumringah, dengan penuh senyum itu? Atau kita masih memikirkan diri kita sendiri? Yang ketiga, oleh karenanya, yang terakhir, kita berproses dari teks ini, kristalisasinya adalah tidak berhenti, teman-teman. Jadi nggak hanya berhenti pada hari ini, tidak berhenti hanya mengetahui cerita perumpamaan ini, tidak. Tapi ini harus berproses terus, lanjut. Jadi bijaksana itu harus keluar tadi. Ya. Kalau di ayat 13 kata di sana jelas tuh, definitif. Karena itu, berjaga-jagalah. Ya. Kalau saya bilang, teman-teman rajin berdoa, pasti kalian bilang, ya, doa lagi, udah Bang gitu ya. Atau teman-teman jangan lupa baca Alkitab. Alah nih pendeta, baca Alkitab. Iya ya, baca Alkitab. Teman-teman jangan kendor untuk berbuat baik, berbagi, peduli. Aduh, itu istilah udah di mana-mana gue dengar gitu. Tapi itu inti semua, kawan-kawan. Itu inti keberadaan kita ada sebagai manusia, bukan? Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oke. Saatnya apa? Kalau konteks ini, perumpamaan ini saat kita masuk
jamuan kawin itu. Next, lanjut. Malam ini berapa yang hadir kurang lebih? Vera atau Ata, kurang lebih berapa? 24. Berapa? Absen? 24. Nah, 24-nya yang wajah itu tuh. Yang masuk pintu gerbang itu tuh. Mana senyumnya kakak? Iya. Iya. Teman-teman, kita harus punya iman yang seperti itu. Bukan berandai-andai, bukan mimpi. Walaupun kita selalu bilang, bermimpilah sampai engkau boleh mencapainya. Padahal di realnya, mimpi lu gitu-gitu ya. Enggak. Ini lebih dari sebuah mimpi. Ini janji di dalam Tuhan ya. Semua yang hadir malam ini, yuk kita rindu, kita sama-sama